Negara-negara Barat diketahui semakin terang-terangan mengirimkan berbagai persenjataan ke Ukraina. Bukan hanya Barat, bahkan negara-negara seperti Jepang, Korea Selatan dan Australia bertindak secara sangat aktif memberikan bantuan ke Ukraina, sembari memberikan serangan-serangan berat terhadap perekonomian dan hubungan diplomatik internasional Kremlin. Amerika Serikat, bahkan, dilaporkan telah mengirimkan rudal anti kapal Harpoon dari Denmark dan artileri gerak sendiri atau howitzer self-propelled kepada negara sekutu Ukraina. Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov menjelaskan, pertahanan negaranya akan diperkuat oleh rudal Harpoon, yang akan dijalankan oleh tim terlatih. Bantuan yang tidak pernah terjadi sebelumnya dalam sebuah peperangan. Reznikov mengatakan Ukraina juga telah menerima berbagai artileri berat, termasuk howitzer self-propelled M109 buatan AS yang dimodifikasi yang akan memungkinkan militer Ukraina untuk menyerang target dari jarak yang lebih jauh. Bulan lalu, seorang pejabat senior pertahanan AS mengatakan militer AS telah mulai melatih sejumlah kecil pasukan Ukraina menggunakan artileri howitzer, yang mengkonfirmasi bahwa pelatihan itu dilakukan di luar Ukraina. Melihat situasi ini, kita dapat menyimpulkan betapa seriusnya Barat dalam keinginan mengalahkan Rusia. Dan sejauh ini sanksi-sanksi Barat berbeda jauh dampaknya jika ditimpakan kepada Rusia. Setelah berbulan-bulan Rusia tampak mampu berdiri tegar, bahkan ketika Rusia sakit, negara-negara yang memberikan sanksi juga terdampak menjadi sakit. Sebut saja Uni Eropa yang terkenal kaya kini ikut menderita. Ini adalah pukulan telak kedua terhadap kesaktian sanksi Barat terutama Amerika. Jika Amerika dan Barat mampu mengucilkan dan menghancurkan perekonomian negara-negara seperti Iran, Suriah, Kuba, Korea Utara dan bahkan menghapus dan menghilangkan kepala negara seperti Libya dan Irak, Amerika bahkan dianggap kalah ketika mencoba memberikan sanksi ekonomi terhadap Cina yang memicu perang dagang skala global. Bahkan, dalam perang ekonomi dan perang dagang banyak pihak Barat mengakui kekuatan Cina, dan dalam beberapa sektor jelas sudah mengalahkan Amerika. Kini, di samping perang fisik, perang ekonomi dicobakan kepada Rusia. Ternyata Rusia juga bukan negara yang perekonomiannya lemah. Negara ini mampu menahan serbuan negara-negara kaya bukan hanya dari Barat tapi juga Australia, Jepang, dan Korea Selatan. Kini dunia melihat dengan jelas, hanya negara lemah yang takut kepada Barat, dan hal tersebut terbukti tidak berlaku terhadap Rusia dan Cina. Kedua negara kuat ini selalu menentang setiap keinginan Barat di PBB, memberikan veto, mengkritik, menyerang tim diplomasi Barat secara verbal karena sebenarnya memang tidak ada sanksi ekonomi yang benar-benar dapat diberlakukan kepada status negara superpower. Hal seperti ini nyaris tidak terjadi di masa lalu, di mana hegemoni Barat tidak tertandingi. Terbukti setiap negara yang berani mencoba menentang akan disingkirkan. Mereka menghukum Presiden Irak Saddam Hussein, menangkap Muammar Gaddafi, menghukum dan mengucilkan Iran, mencap Suriah, Korut dan Kuba sebagai negara penggalang terorisme. Menduduki Afghanistan. Setelah itu tidak ada dari negara-negara yang disebutkan belakangan tadi yang benar-benar bisa bangkit lagi, terutama secara ekonomi. Tanpa basis ekonomi sebuah negara bukan hanya kesulitan membeli persenjataan, tapi juga sulit menyediakan makanan buat rakyatnya. Rakyat yang kelaparan pun bergolak dan akan menentang pemerintahnya, lalu menjadi pro-Barat. Dan, kini, setelah menyaksikan bagaimana Cina membalas setiap sanksi Amerika dalam perang dagang, di mana bukan hanya membalas, Cina juga mampu memberikan sanksi-sanksi balasan terhadap Amerika, hal yang mustahil dilakukan oleh negara lain. Kini, dunia menyaksikan Rusia sedang melawan sanksi Barat dan membalasnya tanpa takut. Pertanyaannya, akan kemanakah arah dunia ini kelak?